Jumlah petani kopi di Indonesia merupakan terbanyak ketiga di dunia, membuat potensinya sebagai produsen kopi begitu besar. Namun, ketimpangan rantai pasok kopi masih sering terjadi dan menimbulkan ketidakadilan. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Festival Inklusif 100%, festival kopi yang bertajuk Kita, Kopi dan Inklusi, membincang kopi, merunut rantai produksi, hadir untuk membedah bagaimana mengembangkan rantai pasok kopi yang inklusif. Disiarkan secara langsung melalui live streaming dari Kampung Mataraman, Bantul, Yogyakarta. Indonesia Inklusif. Halo, cek ya. Selamat malam, selamat hari Kamis. Hari ini saya Muhammad Fadil dari Rahayu Roastery akan membawakan acara sebagai moderator di sini untuk dari petani yang meruah harum kopi. Hitam tak selalu kotor, pahit tak selalu sedih. Ya. Dengan pembicara akan saya panggilkan satu persatu. Di sini ada Mas Abiatar yang akan online sebentar lagi. Nah, ini, halo Mas Abi, akhirnya kita bertatap muka lagi walaupun online. Halo Mas Fadil, Ya, sehat. Apa kabar Mas Abi? kabar sehat. Lalu kemudian ada Mas Damar dari Prada Roastery. Monggo Mas Damar. Mas Damar, monggo silakan. Duduk. Lalu kemudian yang menemani kami lagi ada dua lagi nih, yaitu Mas Redi, pegiat di kebun kopi dari Growing Coffee Farm Wonoboyo. Yoi. Silakan Mas Redi, monggo. Ya. Lalu yang terakhir kita ada Mas Habibur Rahman dari Top Gear Coffee Roastery. Monggo. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Ya. Silakan. Ya, satu-satu ini. Bukan kopi ya tapi ini. Ini mic-nya dulu, kopinya belum datang. Cek, ada semua? Aman. Ya, aman. Ya, di sana teman-teman bisa lihat juga di layar ada Mas Abiatar, mungkin bisa disapa dulu. Halo Mas Abi. Mas Abi, halo. Abi ketemu Abi. Abi. Tapi yang ini pakai H. Soalnya gitu ya. Oke. Ya, ini sehat-sehat semua ya di sini ya. Alhamdulillah semuanya bisa berkumpul di sini. Walaupun kita nggak berkumpul banyak-banyak banget karena kan nggak boleh katanya ya kalau ngumpul banyak-banyak banget ya. Informasinya begitu. Makanya ini kita kelihatannya cuma berempat ini di sini. Padahal di belakang juga. Banyak ini ada. Enggak nyampe 1.000 lah. Cuman 10. Nah, ini nih kemarin di sini juga Mas Salmi dan kawan-kawan sudah membahas tentang bagaimana perkopian di hilir.
Tuh, jadi bagaimana customer kopi sekarang kalau pengen ngopi kayak gimana, mungkin ada yang online dan lain-lain. Kemarin saya dengar mereka juga sampai membahas tentang ada kafe yang tutup, tapi ternyata ada yang buka juga banyak dan ada yang ramai juga ya, tergantung dengan kondisi kali ya, kondisinya seperti apa. Nah, kemarin sejak Maret ini kita kan memang dilanda pandemi. Yang terasa mungkin di Yogyakarta mulai April ya. Kalau di Yogyakarta ya. Maret itu kayaknya Maret akhir. Iya, itu jadi salah satu titik kafe-kafe hampir ya tadi karena mahasiswanya udah mulai habis kan. Ya, betul. Jadi di Maret itu udah mulai terlihat sepinya kita. Nah, dari mulai bulan Maret itu hingga sekarang mungkin masih pada masa pandemi dan semoga cepat berakhir juga ya. Amin. Nah, di dunia kopi ini dari hilir sampai hulu itu semua terpengaruh. Nah, kemarin yang hilirnya dari customer, coffee shop, mungkin kemarin ada Mas Jundi juga yang ngomongin roastery dan hubungannya dengan coffee shop seperti apa. Nah, itu sudah dibahas di pertemuan yang kemarin. Nah, ini kita di panggung ini kita ada 2 orang yang bergelut di bidang perkebunan kopi. Ya. Ini ada Mas Reddy sama Mas Abi nih yang lebih tahu nih dari kita nih. Nah, terus ada Mas Habi dan Mas Damar ini sebagai roaster. Roaster itu berarti yang berhubungan langsung dengan produsen kopi di hulu ya. Gitu teman-teman. Nah, mungkin sebelum ke hulu nih kita yang paling terdekat dulu. Saya mau nanya Mas Damar dulu nih. Iya. Nah, Mas Damar boleh diceritakan lah bagaimana kabar-kabar perroasterian. Mungkin yang di Jogja dulu ya, yang di Jogja dan yang Mas Damar dengar di Indonesia tuh seperti apa sih menghadapi pandemi ini? Oke, sebelum tak ceritain seperti apa mungkin tak ceritain dulu timeline kejadian karena dampak COVID ya. Iya, betul. Dari tadi udah dibuka sama Mas Habi. Dari Maret akhir tuh di Jogja udah kedampak tuh. Udah ada kayak beberapa coffee shop yang mulai membatasi operasional. Sampai ada yang mulai bener-bener close. Terus Maret, April itu udah di roastery kita udah ya udahlah ikhlasin aja. Menanti aja ya. Udah terasa ya. Margin order yang harusnya kita plot untuk mitra di coffee shop itu harus kita hold dulu. Atau kalau saya sendiri sih itu memang harus survival. Margin order yang harusnya masuk ke coffee shop tak ecerin aja ke customer. Betul. Orang yang tadi yang ngopi di coffee shop, ngopi di rumah, nah itu tak tawarin aja. Seperti teman-teman yang home brewers di rumah. Lebih major lagi. Gak cuma home brewer, yang di rumah tadinya nggak pernah ngopi, tak tawarin aja. Bubuk juga tak sediain mas, oke. Mitigasinya seperti itu ya? Iya harus kayak gitu. Dan itu ternyata bukan cuma saya, teman-teman yang di kota lain, Semarang, Surabaya, Malang, Bandung, Jakarta, yang setahu saya melakukan hal yang sama juga ya di kota-kota itu. Mereka langsung banting setir sama tarik rem lah, ngedrift gitu. Ngedrift langsung. Ikutin market yang selama ini gak kesentuh buat masuk situ. Tadi pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya istilahnya keadaan roaster itu dari awal pandemi hingga sekarang tuh kayak gimana sih? Mungkin kan tadi udah cerita sampai April Mei ya. Iya, April Mei bahkan kita menghadapi libur lebaran. Itu libur lebaran harusnya kan ada bonus-bonus dikit lah. Betul. Kafe di daerah yang biasanya jadi destinasi pemudik biasanya rame kan itu. Ini enggak, itu ya paling ordernya ada sih, cuman itu turun drastis banget sampai 80%-an. 80% ya? Iya. Wah. Ya di awal itu mungkin hampir rata-rata kalau kita di Jogja ini pasti bakal kerasa banget di mana yang awalnya itu adalah segmen kita misalnya kayak coffee shop, habis itu kedua mahasiswa dan itu pada ibaratnya untuk coffee shop langsung tutup kan semua tuh.
habis itu mahasiswa Wisatawan nggak ada. juga kan. Wisatawan habis gitu. Habis. Habis. Jadi ibaratnya dari awal tahun, habis tahun baruan, Januari itu masih ada rame, habis itu udah langsung menghilang. Nah, kalau selepas Mas Abi nih, lanjut ke Mas Abi ya. Iya. Kalau selepas Lebaran tuh berarti bulan-bulan Juni ya, sampai sekarang Juni, Juli, Agustus, September, Iya. mungkin. Itu mulai meningkat atau masih sama? Kalau peningkatan pasti ada gitu, cuman kita nggak bisa bilang itu yang langsung drastis, enggak. Cuman dilihat dari teman-teman coffee shop sudah mulai berani buka ya, secara nggak langsung pasar kita udah mulai ada lagi gitu. Cuman memang mungkin PR kita yang di roster itu gimana jalanin yang sebelumnya kita punya target itu harus kita rubah seperti apa, apakah kita menambahkan segmen baru terhadap produk kita ataupun kita menciptakan produk yang menyesuaikan dengan segmen yang ada. Biasanya sih kurang lebihnya seperti itu. Jadi menambah strategi mungkin, Iya. menambah strategi marketing biar mencakup pasar-pasar yang belum pernah tersentuh sebelumnya. Betul. Yang lebih luas Contohnya pastinya. sebenarnya di depan kita ada loh ini, ada drip bag ini. Oh Nah, iya, Salah satu itu produk karena salah satu. COVID nih. iya betul. Jadi banyak yang bikin kayak gini ya. Iya. Ini kan ready to brew ya. Ready to brew. Ready to brew. Semua orang bisa nyeduh tanpa harus punya alat khusus. Betul. Ini asal ada air panas aja udah bisa ini. Sudah. Iya betul. Dispenser aja bisa itu. Dispenser aja bisa ini. Nah, mungkin aku akan beralih dulu ke hulu. Itu ada Mas Abi dan sama Mas Redi. Mas Redi dulu nih mungkin nih. Nah, kan kalau tadi dari roastery itu terasa dampaknya mulai setelah kafe tutup. Jadi kafe duluan kan, terus kemudian baru kerasa ke roastery dan mungkin baru ke supply-nya kan, hulu kan. Nah itu Ya, benar. sejak kapan tuh Mas? Kalau kita ngitung dari supply-nya ya nggak bisa dihitung itu sejak kapan itu gambarannya susah gitu loh. Jadi kita yang di hulu ya lihat dulu yang di hilir itu kayak gimana, ya kan? Untuk masalah produksi ya kita produksi seperti biasa gitu kan, produksi seperti biasa aja. Terus yang di hilir kondisinya kayak gimana ya kita kadang informasinya kurang akurat kah atau kurang gimana, ya kita ngikut aja ngalir terus gitu. Kalau masalah gini ya, kalau yang saya alami kan pandemi ini kalau dihitung kan menjelang panen tuh. Jadi muncul kekhawatiran bakal akan terjadi ya semacam kayak penurunan permintaan kayak gitu tuh udah distrategiin gitu loh Mas. Jadi misalkan kalau saya pribadi lebih ke bagaimana menciptakan kualitas tapi kita tidak perlu mengejar kapasitas dulu lah gitu. Yang penting kita tetap produksi seperti biasanya tetap produksi. Cuman ya karena ada kekhawatiran itu dalam tanda kutip ya saya sendiri sebagai petani ya dan prosesor yang membatasi gitu loh. Jadi yang biasanya 10 mungkin 5 gitu. Oh iya, jadi persentase produksinya saya turunkan. Dan karena adanya kekhawatiran gitu loh. Nah kemudian kan banyak rumor juga ya yang didengar dari kami yang di kota ini gitu. Semacam seperti harga yang naik turun gitu. Oh iya. Mulai ini ya itu kan juga satu fenomena kan. Kalau harga naik turun di harga bahan baku, iya tetap iya ada tapi nggak terlalu signifikan kalau di daerah saya gitu loh. Tapi kalau dilipatkan jadi ke rendemen jadi agak banyak juga gitu loh. Nah rendemen itu apa Mas? Nah rendemen itu misalkan harga gelondong misalkan turun 1.000 nih kan, turun 1.000. Nah rendemen untuk kita butuh 1 kilo green bean katakanlah hitung kasar kali 7 lah kata. Berarti kan udah penurunan 7.000. Ya kan? Iya betul. Misalkan itu hanya 1.000, sedangkan yang dialami di daerah saya itu 1.000 sampai 2.500 lah penurunan harga bahan baku 2.500 kalau dikali 7? Kali 7 ya lumayan juga gitu loh. Ya. Meskipun kalau petani kan ngitungnya ya
panenanku sekian nih, dapat sekian nih, laku sekian, ya nggak jauh-jauh amat. Tapi kan itu kan diproduksi kerasa juga gitu loh. Betul. Nah, saya beralih ke Mas Abiatar nih. Mas Abi, kan tadi di fenomenanya di tempatnya Mas Redi itu di Temanggung, itu memang ada signifikansi penurunan harga 1.000 sampai 2.500, lalu pemotongan produksi kali ya? Aku nyebutnya kayak gitu ya? Iya. Ya, pemotongan Pembatasan gitu. Pembatasan jumlah produksi. Nah, kalau untuk Mas Abi nih yang di Classic Beans dan Adena itu kan banyak bergelut di Sumatera yang secara ini kan secara kuantiti kan mereka lebih banyak gitu. Secara kuantiti lebih banyak, secara ini apakah dengan penurunan yang signifikan seperti Mas Redi itu juga berdampak besar banget di sana, apa ada hal lain gitu mungkin? Oke, makasih Mas Fadil. Halo semuanya, salam kenal, aku Abi. Mas, sebetulnya aku ada nyiapin presentasi pendek sih, tapi aku ngejawab singkat pertanyaannya tadi Mas Fadil. Apakah ada hal-hal yang harus membuat kita jadi berakrobat di lapangan? Iya sih, banyak banget. Mulai dari kita harus berusaha mencoba ngebantu klien kita melakukan forecast pembelian, sampai juga ngebuat bukan pola panen baru ya, pola pengerjaan panen baru, gitu Mas. Jadi banyak sih sebetulnya yang akhirnya selama ini kita tahan, apakah kita nggak lakukan dulu, tapi karena pandemi ini ya mau nggak mau jadi kita lakukan. Misalnya selama ini kita masih menahan, kita pengen proses semuanya sendiri kan, karena kita ingin kontrol quality yang kita harapkan. Tapi karena keterbatasan, misalnya saja uang operasional untuk mengerjakan semuanya di lapangan, akhirnya plan yang 2021 atau 2022 di mana kita membiarkan kelompok-kelompok tani yang biasanya kita kolaborasi itu memproses sampai level misalnya gabah basah sampai selesai fermentasi. Selama ini kita lakukan semuanya sendiri. Akhirnya kita bisa pecah ke tim yang lebih kecil. Tujuannya apa? Operasional yang lebih sederhana. Kayak gitu Mas. Jadi Corona mengajak kita untuk beradaptasi dengan lebih cepat. Kayak gitu. Setuju Mas. Setuju banget. Aku ada presentasi sebetulnya Mas, kalau mau ditampilin atau boleh juga nggak apa-apa. Boleh sih Mas, boleh. Ya disambi aja boleh, langsung aja. Langsung? Iya. Oke. Jadi ini presentasinya. Tadi aku udah buat ini beberapa hari yang lalu. Ngelihat apa yang sebetulnya terjadi ya. Tapi di detik-detik terakhir nanti ada slide yang menurutku cukup menarik untuk kita pikirkan bersama. Jadi aku mau buka dengan catatan yang mungkin sudah sering kita dengar ya. Madiopuro bermartabat, Gemah Ripah Lojinawi, Makmur Agung Sentoso. Langsung lanjut ke slide berikutnya aja kali ya. Aku mau cerita sedikit mengenai fase-fase kopi di apa yang terjadi di kalau kita tarik dari sudut pandang yang lebih jauh Mas. Mungkin teman-teman semua di sini kan nggak langsung familiar dengan tren kopi hari ini. Atau misalnya nggak ngikutin sejarah kopi, aku coba untuk nge-recap semuanya dengan lebih cepat. Jadi dulu warung kopi adalah warung kopi lokal ya, kayak kita beli kecap zaman dulu ada kecap di Pati ada kecap sendiri, di Bandung ada kecap sendiri, di Sukabumi ada sendiri, di Tangerang ada sendiri misalnya. Nah warung kopi dulunya lokal kebanyakan dipengaruhi oleh gaya kultural masyarakat Cina bagian selatan. Kopinya disaring dan diracik. Itu kata kuncinya menurutku. Beberapa kopi dicampur dengan jagung, dicampur dengan beras, ada yang dicampur ketan, ada yang pakai pandan. Semuanya digiling halus lalu disajikan dengan susu kental manis atau mentega di beberapa tempat. Ini yang aku contohin misalnya kopi Taki di Glodok di Jakarta, kopi Aroma di Bandung, dan kopi Oplet di Bogor kalau nggak salah. Ya, di Bogor. Itu fase di tahun 1900-an. Bertahan terus, jadi kopi adalah sangat lokal, setiap tempat ada, biasanya nempel dengan makanan-makanan tradisionalnya. Boleh lanjut? Aku berusaha cepat aja ini.
Lalu di tahun 1980-an kita mulai ketemu dengan kopi-kopi saset. Maksudnya kopi saset itu kayak yang di bawah tuh, kopi-kopi yang digantung. Kapal api misalnya tahun 1920-an masih warung kopi lokal atau bahkan dijajakan di pinggir-pinggir pelabuhan. Akhirnya mulai mengadaptasi gaya ini. Tujuannya apa? Distribusi yang lebih jauh, bisa dijual di mana-mana. Bahkan hari ini kita bisa lihat dijual oleh penyedia kopi sepeda. Jadi 1980-an era industrialisasi dan kopi dijadikan saset, sama juga dengan kerupuk yang tiba-tiba ketemu saingan ciki gitu. Itu kan di tahun-tahun ini juga. Boleh lanjut? Ada 2 fase berarti yang kita udah hadapi kan. 2010 aku nggak mau masuk deh ke obrolan mengenai definisi kopi specialty atau apapun itu ya. Tapi kita bisa lihat kopi itu sudah dianggap sebagai sebuah mungkin lifestyle, mungkin juga diberi value tambahan yang tinggi gitu. Misalnya di atas itu kalau nggak salah Noah's Barn di Bandung di tahun 2010-an, lalu di bawah 115 di Gandaria. 2 coffee shop yang bisa dibilang mengadaptasi gaya sangat Melbourne, sangat Australia, karena pemiliknya pernah bekerja dan berkuliah di sana. Nah, mereka menemukan kultur yang sangat menyenangkan di coffee shop sana, gitu. Aku ngebayangin mungkin kalau dulu Melbourne isinya warung-warung kopi kayak Taki gitu, pulang kita ngelihat banyak banget kopi tiam kali di Indonesia. Nah, tapi kopi specialty itu menempatkan kopi sebagai sebuah bukan hanya minuman, tapi simbolisasi. Itu menurutku peran yang lumayan krusial ya dari kopi. Lalu didukung juga perkembangan teknologi blogspot. Di tahun 2010-an mungkin blogspot juga sudah lewat eranya, tapi base website masih banyak dibaca. Orang mungkin masih membaca lebih banyak, Mas Fadil, di tahun-tahun itu dibandingkan makin kesini makin pendek-pendek lewat judul-judul viral doang gitu, Mas. Iya, caption doang kalau zaman sekarang. Nah, bisa jadi seperti itu. Cikopi salah satu menurutku adalah penarik gerbong besar kopi specialty lah. Dia yang membabat alas atau yang membuka itu atensi mengenai masyarakat awam terhadap kopi specialty. Monggo dilanjut, Mas atau Mbak. Nah, ini 2015 ya. Es kopi susu. Kenapa aku masukkan ini sebagai sebuah catatan penting? Kalau di tahun 2010 kita melihat kopi bertemu dengan media adalah dalam bentuk edukasi, dalam tanda kutip ya, edukasi non formal yang masih bentuknya edukasi lewat Cikopi atau lewat webnya Pak Adi Taru. 2015 mungkin kita sudah membuat satu menu yang sampai sekarang umurnya masih ada, mendisrupt pasar kopi secara keseluruhan. Dan kalau kita runut satu-satu dari gambar yang paling kiri atas itu, dulu rasa-rasanya nggak mungkin orang beli kopi di foto kayak gitu. Mungkin itu cuma fase yang bisa diambil sama, atau hal yang bisa dilakukan oleh Starbucks gitu. Tapi pose foto ini pernah menjadi sangat populer ya di benak banyak pemain kopi atau konsumen kopi. Lalu yang di sebelah kanannya adalah program penghijauan yang sukses dilakukan oleh Es Kopi Susu. Penghijauan lewat penghijauan online. Penghijauan online. Maksudku fase Es Kopi Susu memang tidak bisa dipisahkan dengan fase bertumbuhnya delivery online ya, lewat ojek online. Jadi menurutku kopi bisa dikatakan sebuah produk yang luas untuk bertemu dengan disrupsi teknologi gitu kalau bahasa orang kerennya. Dan ternyata itu diamini oleh yang gambar di bawahnya oleh presiden kita di tahun 2015. Dulu kita nggak pernah membayangkan mungkin presiden main ke kedai kopi. Menurutku itu bukan cuma menunjukkan, ya terlepas dari mungkin ada motif politik atau apapun, tapi buatku kopi sudah dilirik oleh presiden, berarti itu adalah bagian dari hal penting yang masuk ke dalam radarnya
presiden. Menurutku itu ya, dan pemilihan beliau datang ke gerai es kopi susu jadi sebuah tanda penting ya. Kenapa dia nggak datang misalnya ke Kopitiam, ke Taki misalnya, atau kenapa dia nggak datang ke waralaba kopi dari luar negeri? Menurutku itu juga sebuah movement yang kita nggak bisa lepas lihatnya dari simbol-simbol yang menempel sama kopi gitu. Nah, pertanyaannya berikutnya apa kan? Nah, nggak ada yang tahu nih dari kita. Berikutnya yang pasti adalah pandemi yang mendisrupsi kopi. Boleh dilanjut? Aku kayaknya bisa bikin lebih cepat ya. Oke, tadi kita udah lihat dari sisi peminumnya. Lalu aku mau tarik sudut pandang teman-teman, kita lihat dari sudut pandang petaninya. Monggo dilanjut. Ini foto yang aku ambil di Ciwidey 2018. Teman-teman dari mungkin dari pertama kali aku ke kebun kopi di tahun 2010-an sampai sekarang, dengan berbagai macam tren processing kopi yang ada banyak banget, kehidupan petani kopi kurang lebih masih seperti ini. Maksudku masih seperti ini bukan, aku nggak mau ngelihatnya dari sudut pandang apakah cukup secara ekonomi atau apakah cukup secara pendapatan. Lebih ke segala hingar-bingar yang terjadi di kota itu tidak secara langsung berkorelasi dengan yang terjadi di hulu. Ada banyak hal yang berkorelasi di hulu dari hal-hal yang sebetulnya mungkin buat orang-orang yang ada di kota, konsumen-konsumen yang ada di kota tidak terlalu penting. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ada jawabannya di slide berikutnya kalau boleh. Sebetulnya ini, aku sering dapat pertanyaan kenapa kopi Indonesia nggak konsisten, atau kenapa jangankan kopi Indonesia, kenapa kopi Gayo, kopi Jawa Barat, kopi Flores gitu, kok nggak konsisten ya, panen ke panen selalu beda terus gitu. Karena sebetulnya kopi itu beda dengan mungkin beras ya, beda dengan beras gitu, atau beda dengan karet yang dimiliki banyak atau sawit yang dimiliki oleh beberapa perusahaan. Kalau ini data aku ambil dari forumnya Skopi, Sustainable Coffee Platform, 96% kopi itu milik masyarakat. Maksudnya petani-petani kecil, dikerjakan oleh bahasa lainnya keluarga petani kopi. Kayak gitu. 2%-nya milik swasta, 1,86%-nya milik perkebunan negara. Jadi bisa dibayangkan 96% kopi kita dikerjakan oleh data terakhir kalau aku nggak salah sekitar 1,5 juta keluarga. Berarti ada 1,5 juta ide yang membuat kopi Indonesia menjadi seperti ini. Nah, dari situ kompleksitasnya terjadi tuh. Dari sudut pandang positif atau negatif, kompleksitas itu pasti terjadi karena anggap aku petani, aku nggak mau ke ladang hari inilah, nggak apa-apalah gitu. Mas Fadil tiap hari rajin pergi ke ladang. Nah, kopiku sama kopi Mas Fadil nanti dibeli sama misalnya pengepul kampung gitu, lalu dicampur. Nah, saya yang males ketemu Mas Fadil yang rajin kopinya, tentu kualitasnya akan berbeda kan. Mungkin saya ngebikin kopi saya, dari sudut pandang saya ngebikin kopi saya jadi bagus, dari sudut pandang Mas Fadil bikin kopi Mas Fadil nggak bagus gitu. Tapi itu kenyataan yang terjadi di lapangan memang. Dan itu yang membuat banyak program top down yang dilakukan oleh pemerintah nggak berjalan di lapangan. Walaupun banyak juga hal-hal yang mengubah itu secara dramatis. Boleh lanjut, kayaknya udah tinggal sedikit kok. Nah, ini contoh kopi hutan di Jawa Barat, ini maksudku contoh yang dramatis. Jawa Barat itu baru mulai bertumbuh lagi menjadi sebuah sentra produksi kopi, walaupun dari data jumlahnya masih sangat sedikit ya, kalah dengan Gayo, Sumatera Utara ataupun Jawa Timur, tapi pola perkebunan di Jawa Barat cukup menarik karena kebanyakan perkebunan di Jawa Barat adalah kopi hutan. Kenapa seperti itu? Karena ditanam di lahan-lahan bekas kepemilikan perhutani yang berkolaborasi dengan masyarakat. Dengan catatan apa? Dengan catatan perkebunannya harus memiliki pohon penaung kopi. Nah, jadi buat yang pemain di hulu sebetulnya apa yang terjadi di hilir tidak langsung berdampak, tapi akan berjenjang dampaknya.
Dan dampak itu mungkin ada variabel lain yang mempengaruhi seperti regulasi. Jadi kenapa kopi hutan di Jawa Barat bisa terjadi? Karena kepemilikan lahannya banyak secara legal dimiliki oleh perhutani tapi digarap oleh masyarakat. Monggo dilanjut. Aku akan coba cepat ya supaya nanti bisa diskusi kita. Nah, tantangannya apa aja? Yang pasti yang nggak bisa dilewatkan oleh semua dari kita adalah iklim. Karena iklim itu semakin panas, sementara Arabica membutuhkan suhu yang relatif dingin lah ya. Jadi satu-satunya cara adalah naik ke hutan-hutan lindung yang biasanya ada di ketinggian. Itu kenyataan yang terjadi. Banyak terjadi di Sumatera, banyak terjadi di Sulawesi dan di Jawa Barat juga ada beberapa. Di daerah Garut. Lalu yang tidak bisa dipungkiri juga adalah pendekatan pertanian yang intensif. Ataupun yang justru hari ini tanam baru ditengok lagi kebunnya 5 tahun lagi gitu, atau 2 tahun lagi ketika panen. Itu banyak terjadi itu Mas. Jadi tanam dan tuainya tapi hari ini tanam nanti datang kalau panen gitu. Itu banyak terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena harus diingat petani kopi di Indonesia biasanya tidak terlalu mengandalkan hidupnya dari kopi. Jadi kopi itu bisa dibilang sebagai penghasilan tambahan ya, bukan sebagai pendapatan utama. Itu kenapa di daerah Kerinci misalnya, kopi ditumpang sarikan dengan sayur mayur. Jadi dari putaran sayur mayur kan biasanya 3 bulan, 4 bulan. Mereka bisa dapat uang lebih cepat, tapi nanti ada penghasilan tambahan dari kopi per 1 tahun. Kalau dilihat apakah salah? Tidak salah. Dari sudut pandang, saya cuma punya aset terbatas, lahan seluas ini, ya saya manfaatkan sebaik-baiknya. Makanya dari situ kadang agak susah bicara dengan petani kalau kita hanya pakai perspektif kopi nggak boleh disemprot, nggak boleh di round up, harus pakai pendekatan organik gitu lah. Tapi kalau dibalikin lah, terus aku dapat uangnya lebih banyak kok dengan lahan segini kalau aku tanam dengan sayur. Masa iya aku nggak boleh? Nah di situ kita harus lebih bijak melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas menurutku. Yang terakhir juga, yang kedua sebelum terakhir pasar sih menurutku. Yang juga jadi tantangan. Kenapa? Karena ketidakpastian itu pasti terjadi. Hal itu membuat pasar juga biasanya bergerak seiring dengan sentimen-sentimen ekonomi. Beberapa tahun lalu kita masih bisa optimis pertumbuhan kelas menengah kita tumbuh, kafe bertumbuh di mana-mana. Gitu. Itu sangat terasa dari jumlah pemain green bean, jumlah pengusaha prosesor kopi yang semakin banyak sebetulnya. Itu tanda-tandanya. Tapi pandemi ini membuat bentuk marketnya kalau aku lihat dari jauh mengerucut ya. Yang selama ini bisnisnya hanya, bukan aku bilang nggak serius, tanpa perhitungan yang sangat matang, akhirnya mau nggak mau harus rela untuk menutupnya. Atau yang tanpa plan jangka panjang, mau nggak mau harus menutupnya. Kayak gitu sih Mas. Yang terakhir regulasi. Nah maksudku regulasi ini tadi aku tambahkan mungkin setengah jam sebelum mulai ini Mas. Karena aku baru dapat infonya. Regulasinya adalah kalau kopi Indonesia kan kebanyakan diekspor Mas. Iya. US dan Eropa. Nah, baru ada aturan mengenai, boleh dilanjutin slide-nya? Mengenai ini, political landscape. Nah, ini aturan baru yang dikeluarkan oleh EU. Jadi mereka mempunyai target untuk mengurangi 50% pestisida, mengurangi 20% fertilizer, pupuk ya, dan menambah 25% organic farming. Pestisida fertilizer di sini sebetulnya yang dikategorikan sebagai kimia ya. Memang saya tahu ada banyak debat mengenai, tapi kan kimia juga organik gitu. Tapi terlepas dari itu, mari kita lihat dari sudut pandang regulasi yang baru keluar ini hitam di atas putih tidak perlu diperdebatkan menurutku, karena kita bisa sama-sama baca. Boleh dilanjut slide-nya? Jadi ini ngebuat banyak temanku yang eksportir jadi, wah gimana ya kita ya gitu. Mungkin kalau pernah dengar di akhir tahun kemarin ada satu koperasi kopi di Sumatera
yang barangnya di reject karena penggunaan pestisida yang herbisida yang dianggap terlalu banyak. Boleh dilanjut, Mas? Maaf. Ini berlaku untuk Eropa doang ya, Mas ya? Yang akan implementasi Eropa dulu. Kayak gitu. Tapi biasanya kalau Eropa udah ikutan, Amerikanya juga akan ikutan. Kecuali presiden Amerikanya ya gitu dah. Gitu. Jadi apa dampaknya? Dampaknya adalah ini sebetulnya. Kalau kita lihat sudut pandang kita kan selalu bilang produksi pertanian kita kalah dengan Brazil. Selalu itu kan, Mas. Brazil nomor 1 di dunia, disusul dengan Vietnam gitu. Kenapa mereka bisa banyak? Karena satu dari bentuk struktur pertaniannya mereka dimiliki oleh petani-petani yang besar banget. Satu petani mungkin punya 1.000-2.000 hektar gitu. Dikelola secara masif, intensif lewat teknologi dan pemupukan. Nah, kalau itu aku mau teman-teman lihat yang MRL, angka itu di bawah tuh, MRL bla 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 itu. Nah, kalau misalnya aturan barunya dilakukan secara sangat ketat, 43% kopi Brazil itu akan di-reject. Kalau dilakukan tidak terlalu ketat, batas ambangnya diturunin jadi 0,1, itu di 14,58%. Kayak gitu. Jadi glifosat MRL di Brazil itu 1 mg per kilo, itu 10 kali lebih tinggi daripada yang disyaratkan Eropa. Nah, kalau misalnya diaktifkan 0,1-nya itu, jadinya cuman ada 15% yang di-reject. Boleh lanjut? Apa kabarnya dengan kopi Indonesia? Ada di slide selanjutnya. Kabarnya dengan kopi Indonesia adalah kalau ditetapkan regulasi EU yang tampaknya akan sebentar lagi diterapkan, 0,1 ambang batasnya, 6-7% kopi Indonesia akan di-reject. Dan kalau lebih ketat lagi, 0,05 yang konon katanya di 2022, 50% kopi Indonesia akan di-reject. Nah, kenapa sih bisa kayak gini? Sebetulnya satu-satunya alasan adalah karena kalau kita tarik logika berpikirnya, curah hujan yang banyak di Indonesia. Curah hujan yang banyak di Indonesia, sinar matahari yang banyak, memunculkan kondisi di mana pertumbuhan rumput di kebun-kebun kopi itu biasanya juga banyak. Nah, untuk mematikan itu, biasanya petani memilih untuk menggunakan herbisida. Itu yang aku maksud dengan tantangan mengenai pendekatan pertanian. Ketika kita semprotkan herbisida, angka ini nggak bakal bisa bohong, karena baru terurai setelah 5 tahun. Gitu. Boleh lanjut lagi? Terakhir. Jadi, ini pertanyaannya sebetulnya buat kita semua. Selama ini kita membicarakan mengenai kopi dan rasanya, tapi mungkinkah kita menghasilkan kualitas tanpa kelestarian? Kalau misalnya di Jawa Barat sedang berkembang tren mengenai kopi yang ditanam di lahan-lahan kritis yang dihutankan kembali, bisa jadi itu depan kopi yang cara kita menjawab regulasi yang diciptakan oleh Eropa. Dan kesadaran orang tentang pelestarian alam, tentang kesehatan dengan adanya pandemi ini semakin besar gitu. Jadi setelah ini kita bisa teknis bicara mengenai apa yang terjadi. Aku akan ikutin diskusinya Mas Fadil, tapi pertanyaannya adalah ini. Begitu. Sebaiknya jadi bagian dari specialty atau bahkan pertanyaannya bisa diajukan lebih jauh lagi. Apakah sustainability itu apakah sustainability over specialty? Jadi selama ini kita mati-matian mengejar specialty, haruskah berikutnya kita mati-matian mengejar sustainability? Gitu Mas. Makasih. Ya, terima kasih banyak Mas Habi. Banyak banget ceritanya. Dijabarkan sejarahnya yang mungkin nggak banyak orang yang tahu ya. Jadi kalau ini bisa kita bicara kalau ini jadi lebih detail gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu ya itu sejarah kopi di Indonesia mungkin seperti itulah. Nah, aku sih menarik banget sih ini kalau misalnya kita diskusi soal apa yang tadi dijadiin pertanyaan Mas Habi di akhir gitu ya. Sustainability over specialty.
kan. Yang jadi pertanyaan Mas Abi tuh kita akan mendahulukan yang mana dulu nih? Apa kita tetap bergelut di kespesialtian itu dan ngejar kualitas terus tanpa apa ya namanya tanpa menghiraukan sustainabilitasnya atau keberlanjutan. Kelestarian, Mas. Kelestarian. Ya, kelestariannya. Jadi apa kita cuman mau ngopi yang sama dengan hari ini tuh cuman mungkin 10-20 tahun ke depan saja. Atau kita pengen anak cucu kita juga minum kopi yang sama kita, mungkin gitu ya. Betul. Siapa dulu? Yang dari kebun mungkin. Yang dari kebun dulu nih. Soalnya kalau sustainability kita ngikut ke kebun. Ya. Betul. Ya benar sih, benar sih. Benar. Ikut di kebun. Yang bisa kita lakukan kan ya, Mas Damar, Mas Abi, aku bisa jualin lah. Bisa jualin, kan tani gitulah ya. Saya berkebun sebagai petani. Ya mungkin yang menjadi kegalauan ya sebenarnya kayak gitu ya kalau di petani. Iki mau di bagus terus. Apa nih mau di awet kayak gitu kan intinya kan. Jadi kalau saya pribadi penggunaan racun-racun dan sebagainya tidak saya lakukan gitu loh. Tidak, tapi ya masih menggunakan yang kayak pupuk kandang kayak organik, gitu. Dan ya. mungkin kalau di tempat saya gini, untuk pertaniannya kopi Arabica terutama ya masih banyak menggunakan sistem tumpang sari kayak gitu. Jadi kalau ngontrolnya ya susah kalau tidak menggunakan, tetap terkontaminasi, misalkan ada cabai, ada kobis dan lain sebagainya tetap terkontaminasi gitu loh. Ya kita mau ngebilangin satu tiap telinga ya gimana gitu ya kan. Kalau di pertanian kopi, saya kan juga ada kebun Robusta gitu ya. Nah Robusta sendiri meskipun harganya tidak sebagus Arabica, tapi penggunaan racun-racun dan lain sebagainya itu bahkan di tempat saya tinggal ya kan, di perkampungan saya lebih ke gimana ya, nggak pernah kepake gitu loh. Jadi mereka masih sistem babat rumput terus kayak gitu. Jadi terjadwal, misalkan musim penghujan nih babat, nanti jelang mau panen dibabat gitu loh. Biar nanti kalau misalkan mau panen ada yang rontok jatuh bisa dipungut, misalkan kayak gitu, sistemnya kayak gitu. Masih menggunakan sistem-sistem kayak gitu, pemupukan. Terus kalau menggunakan babatan rumput sekitar pohon itu aja mungkin tidak cukup, ya nanti karena di desa mungkin hanya seperti itu aja sih yang terjadi gitu. Untuk skala kecil mungkin itu bisa efektif berjalan. ya. Iya, untuk skala mungkin saya sudut pandangnya dari saya sebagai petani yang di desa jualnya ke tengkulak, ke pasar gitu aja ke saya gitu loh. Sudut pandangnya gitu, bukan ke masalah nanti kopi saya ini bakal kayak gimana rasanya, itu jauh dari pikiran gitu loh. Yang penting secara produksi sebaik-baiknya. Ya gitu. gitu. Ada tambahan mungkin dari Mas Damar nih melihat fenomena yang dinaikin sama Mas Abi nih. Ini mungkin sebelumnya saya mau nyampein pendapat. Aku masih kontra sih sama data kalau kopi Indonesia tuh tidak konsisten. Kopi Indonesia tuh konsisten untuk tidak konsisten. Itu Ya bisa. dari kacamata roastery sih itu malah challenge buat kita untuk kita jangan jadi di Indonesia ya terutama, jangan jadi roaster yang selalu terpatron mindset untuk semua kopi harus konsisten. Tiap batch, tiap bag yang masuk, tiap bulan, tiap tahun panen atau tiap bulan panen itu harus konsisten tuh enggak. Kalau saya pribadi sih nganggep kopi Indonesia ini malah istimewa. Ini challenge buat kita untuk menawarkan sesuatu yang selalu ngajak customer kita untuk berkreatif.
untuk bikin sesuatu yang baru. Misal nih bulan ini saya ada 3 kopi baru, itu yang tahun-tahun sebelumnya itu saya hampir menyerah untuk nanganinnya. Itu sekarang mau tak olah lagi, tak tawarin ke customer bahwa ini loh ada sesuatu yang baru yang tahun lalu mungkin pernah ngicip, ini baru lagi nih dan kayak bakal continue. Sama nanggapin lagi soal sustainability over specialty. Saya pribadi sendiri itu dari pertama ngeluarin brand produk roasted bean itu takut banget buat ngeklaim kopi saya kopi specialty. Saya lebih berani ngeklaim bahwa gimana ya, bukan tak simpulin bahwa itu specialty atau itu kopi yang istimewa, kopi yang enak gitu enggak. Tapi lebih tak sampein aja, tak kasih informasi secara lisan atau tulisan bahwa ini kopi yang tak dapat dari petani yang benar-benar ngolah tanpa mengikut sertakan zat-zat kimia sintetis. Kalau kita kan zat organik, kimia organik yang buat herbisida kan juga ada ya. Iya, betul. Tapi mungkin lebih tepatnya yang harus kita hindari itu kimia sintetis. Bagi yang kimia pabrikan, entah itu untuk herbisida atau itu untuk pupuk fertilizer, itu yang paling tak sampein bahwa ini benar-benar kopi yang tanpa memakai kimia sintetis atau sangat meminimalisir kimia sintetis. Dan itu terbukti juga dari cup quality-nya yang tak sampein karena saya nggak berani untuk nyampein ini kopi saya kopi specialty. Akhirnya tak buka aja cup quality-nya ini oke, walaupun tanpa scoring angka ya. Cup quality cuman sebatas flavor notes. Dan itu tak usahain tiap batch roasting tak cupping sampai benar-benar itu sesuai sama flavor notes yang ada di hasil cuppingnya itu. Mungkin gitu aja. Lanjut Mas Abi mungkin ya, nambahin. Tambahan Mas Abi. Tadi menarik sih. Ada hal yang memang sudah dilakukan juga oleh kita mikro mungkin ya Mas ya. Mikro ya. Mikro banget lah kita tuh dibanding sama pabrikan ya dan lain-lain. Melakukan hal yang istilahnya diharapkan oleh orang-orang yang ingin ini sustain gitu, karena kita juga sama, kita juga pengen sustain sama. Iya. Secara bisnis pasti kayak gitu kan. Nah lanjutannya mungkin Mas Abi, kalau misalnya di skala yang lebih besar lagi nih, tadi kan kita berbicara soal skala yang kecil ya. Jadi kita coba bicara lingkup yang lebih kecil dulu di mana kita ada di Jogja gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang mungkin 2012, 2013 apa itu specialty gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mulai bergerak di tahun-tahun seperti itu berusaha mengenalkan kopi Indonesia aja itu udah punya tugas berat tuh gitu. Mungkin baru beberapa tahun kemudian masuklah ranah specialty. Nah kalau buat saya pribadi, ya mungkin kalau dari teman-teman kita di komunitas bahwa kita melihat bahwa kami takut untuk membawa gimmick specialty. Kita lebih mudah menjelaskan ke konsumen kita, ke rekan-rekan kita bahwa lebih baik kita mengenalkan kopi yang baik. Ya. Kopi yang baik itu lebih mudah diterima. Kenapa kita butuh kopi yang baik? Secara ilmiahnya, secara kedokteran mungkin itu bisa diterima, oh ternyata kopi bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jadi buat kami ya itu akan lebih mudah diterima di mana karena kita tahu kita punya kopi yang susah nih buat selalu dijaga. Kayak misalnya tahun 2017 tiba-tiba di beberapa daerah kopi tidak panen. Nah itu kan itu siklus alam yang memang ya di luar kontrol kita. Di luar kontrol, jadi mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan, bukan alam yang menyesuaikan kita, tapi kita harus yang bisa menyesuaikan. Kalau sustain itu ya, itu peranan kita semua tuh. Dari lini hulu ke hilir, itu ya semua harus punya pemikiran, punya peran serta, gimana untuk jaganya. Saat itu gak bisa kita jaga, putus, cuan kita dari mana, kan kasarnya gitu. Jadi kurang lebih sih kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong perubahan-perubahan itu pasti ada dan
Kayak contoh dengan adanya pandemi kayak gini, saya yakin dari teman-teman roster itu udah tepuk jidat semua tuh. Dari beberapa bulan kemarin. Kemudian juga dari petani ya, kalau saya yang lihat dari kebetulan karena aktif di beberapa grup online, ketakutan petani itu dirasakan oleh petani-petani yang mereka memproses produk kopi yang asalan. Yang harga gabahnya mereka jual jatuh, mereka yang sebelumnya mereka jual ciri harga dengan aman, sekarang udah pokoknya bebat alas aja. Intinya produk yang mereka punya bisa kejual gitu. Nah itu yang jadi apa ya, satu PR, dan akhirnya banyak petani yang mulai berpikir kalau saya jual gelondong asalan ya seperti ini gitu. Karena memang bisa kita lihat hampir bisa dikatakan yang mereka sudah melakukan standar pemetikan ya harganya aman-aman aja gitu. Tapi saat yang asalan harganya hampir di Indonesia jatuh. Mas Abi gimana? Kira-kira ada nggak seperti itu Mas? Dengar kabar nggak kayak gitu? Betul Mas. Jadi oh ya aku lupa menyampaikan pesan selamat Hari Tani sebetulnya kan. Kita lagi Hari Tani Internasional. Selamat untuk semuanya. Juga judul acara ini bagus banget. Tadi aku lupa ngomong inklusif 100% ya. Inklusif jadi 100%. Menurutku bagus banget. Pinter banget nih yang bikin judul ya. Jadi benar tadi yang disampaikan Mas Tabi. Sebetulnya pertanyaanku yang terakhir itu bukan buat siapa-siapa sih, tapi buat kita semua. Untuk kita semua. Iya betul. Betul. Karena aku tahu industri atau komunitas kopi specialty juga sebetulnya nggak besar dibandingkan dengan keseluruhan manusia di bumi inilah, bisa dibilang. Dan pandemi ini membuat kita jadi semakin sadar kalau sebetulnya kita tuh ada hal-hal krusial mungkin yang kita lupa selama ini. Kita hanya mengejar apa yang asik di depan mata kita. Dan menurutku itu refleksi yang sangat berharga dari pandemi ini sih untuk komunitas kopi di Indonesia gitu. Nah, tapi aku percaya kalau apa yang terjadi di keseharian kita beli kopi apa, kita makan beras apa, itu secara tidak langsung sangat mempengaruhi apa yang ada di hulu. Jadi besar, aku lihat betul karena aku melihat perkembangan industri specialty dari tahun 2012-an dan apa yang terjadi di hulu gitu. Aku ngelihat semakin banyak orang yang sadar menanam pohon sebagai pohon pelindung, yang mana dampaknya sangat baik. Tadi Mas Damar sempat singgung sedikit tentang perbedaan kualitas kebun intensif versus kebun yang organik. Itu secara nggak langsung didengar oleh teman-teman kita di ladang lalu diaplikasikan. Tidak menutup kemungkinan apa yang kita kerjakan hari ini juga mengubah apa yang ada di hulu. Begitu, walaupun ada hal-hal lain yang di luar kekuasaan kita ya. Misalnya di tahun ini pandemi karena buat petani itu panen tidak bisa ditunda. Kalau hari ini panen ya nggak bisa, nanti panennya setelah pandemi aja gitu. Kan nggak mungkin. Mau nggak gitu. Mau. Kalau bisa. Pengennya juga gitu Mas. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin memang kita lagi dituntut untuk ngerti siklus alamnya ya. Tapi tidak terbantahkan lah. Itu. Jadi dan apa yang menyelamatkan? Sebetulnya yang menyelamatkan adalah industri kopi di dalam negeri. Jadi gerakan-gerakan yang kita rintis, ada kafe-kafe kecil, ada roster-roster di mana-mana sekarang, itu yang akhirnya menjaga harga kopi tetap tidak terlalu jatuh. Jadi menurutku, tadi yang aku sampaikan adalah harga kopi dunia kan. Dan sebetulnya kalau aku melihatnya ketahanan pangan, itu harusnya dibangun dari komunitas-komunitas, apa tadi bahasanya Mas Fadil? Mikro ya, komunitas-komunitas mikro. Jadi nggak mungkin ada ketahanan pangan yang bisa terjadi dari level makro, harus dilakukan. Itu sih Mas, kalau menurutku. Akar rumput Mas Abi. Iya, betul. Mulainya pasti dari situ. Betul. Banyak banget sebenarnya jadinya nanti kalau bahasannya jauh ke arah situ ya. Itu jagung kayaknya enak ya di sana ya. Iya Mas, ada kopi nggak di situ? Sini ada kopi. Ada, saya udah ngopi. Kita ngopi dulu ya. Ya, tinggal bersulang.
Ayo. Udah masuk sesi tanya jawab belum ya ini? Nggak tahu. Gimana Mas? Udah masuk sesi tanya jawab belum? Karena kayaknya sudah jam 8 lebih. Belum ya? Masih lanjut nih kita nih ngobrol. Oke. Mungkin nggak tetap nyambung tapi nggak terlalu jauh lah ya. Ini kan soal supply sama demand Mas. Kalau yang terjadi di awal pandemi tadi kita sudah diceritakan langsung juga sama Mas Damar sama Mas Abi. Terus sekarang nih kita sudah mulai bergeliat lagi nih. Orang-orang juga sudah mulai ayolah gitu ngopi lagi gitu atau konsumsi kopi juga mulai meningkat lagi kan dari awal pandemi. Nah, secara supply demand nih sistemnya tuh ada yang berubah nggak sih? Dengan mungkin tambahan ada fenomena-fenomena kopi-kopi mikrolot yang sebenarnya secara gimmick marketing itu kan jadi hal baru buat customer. Mungkin buat kita bukan hal baru gitu. Tapi buat customer kan iya. Boleh silakan dari siapa dulu, dari Mas Reddy deh. Prosesor ya. Biar prosesor yang ngomong. Prosesor, saya tukang jemur aja udah. Ya kalau eksperimental proses kayak gitu ya sebenarnya bagus sih buat gimmick marketing, buat meningkatkan, gimana sih, ini prosesnya kayak gini ya. Itu fermentasinya kayak gimana, itu jadi timbul-timbul pertanyaan nanti, nyoba dong. Nah kayak gitu kan. Ya akhirnya ya sedikit-sedikit membantu marketing gitu loh. Membantu dari fenomena pandemi ini dengan produksi eksperimental proses semacam itu, ya mungkin cukup membantu bagi saya ya. Membantu sedikit ya meskipun nggak banyak, dari dulunya yang misalkan prosesnya masih standar-standar aja gitu ya kan, sesuai metode, katakan metode buku itu kan dan sebagainya. Oh ini ada perubahan nih, jadi peminum kopi mungkin sedikit lebih tertarik untuk mencoba gitu loh Kang. Mungkin ya seperti itu. Level peminum kopinya ya. Karena ada yang baru mungkin pengen nih nyoba, nah kayak gitu. Disuguhkan hal baru, nah di skala roasterinya nih kayak gimana nih Mas Damar? Itu. Untuk Kalau hal baru sih sebenarnya dari tempat, dari prosesor, dari farm, dari petani, sama roastery, itu kan asik banget. Iya. Tapi yang jadi PR apa? Mengkomunikasikan hal baru ini ke customer. Iya betul. Karena nggak semua customer ini bakal langsung ngeh kalau eksperimental proses ini bakal upscaling cup quality-nya. Aku soalnya masih ada customer yang mikir bahwa kalau kopi yang ada rasa jeruk semangka itu karena ditanam di sebelah pohon jeruk dan semangka. Masih PR untuk menjelaskan hal dasar seperti itu ya. Harus mikir gimana cara paling simpel buat ngasih informasi ini ke customer. Ini aku ada kopi yang baru, hasil eksperimental proses, cup quality-nya asik banget loh, bisa beda dari batch yang sebelumnya pernah tak kasih. Karena batch yang sebelumnya pasti cuman ya honey common honey, red honey, yellow honey, yang paling ekstrim sih black honey, atau natural yang ya natural 21 hari, konvensional banget, semi wash, full wash, tiba-tiba ada yang anaerob natural, bahkan namanya udah honey, panjang banget ya. Terus carbonic maceration honey. Ada yang lebih kompleks lagi, triple wash. Triple wash sih. Cara komunikasinya ini gimana? Nah, itu yang jadi PR di roastery sih. Dan jujur ini saya baru bisa ngomunikasiin kedua produk doang. Yang lainnya tuh sampai kopinya itu udah hampir 2 bulan, itu akhirnya tak vakum masukin freezer. Kayaknya sebenarnya potensial enak, cuman cara ngomunikasiin ke customer-nya gimana? Sebenarnya ada trik yang lebih simpel sih. Kita bawa ke lomba aja kopinya. Cuman tahun ini kan tidak ada event lomba. Iya. Atau kita tunggu lombanya aja dulu. Itu juga bisa, makanya bikin lomba aja. Vakum, freezer. Bikin sendiri. Biasanya juga bikin. Ya.
produksi gitu, mendapatkan tantangan baru jelas Iya. gitu, mendapatkan buah baru lah ya, buah baru buat dihantarkan ke customer. Nah gitu. Tapi apakah itu tuh jadi apa ya? Aku sih ngelihatnya itu jadi pemantik lagi ya, pemantik semangat sih kalau aku ngelihatnya. Iya, Mas. salah satunya sekarang peranan homebrewer itu cukup besar gitu karena dari homebrewer mereka aktif di grup-grupnya itu mulai terangkat gitu. Tapi kadang kita juga harus memikirkan bahwa ya kalau kita harus bisa melihat bahwa kopi kita untuk pasar siapa gitu. Saat kita ngoyo dengan pasca panen baru tadi, kadang-kadang konsumen tuh cuman ini cocok nggak sih buat saya gitu. Kadang-kadang saya tuh cuman pengen ngopi doang. Nah kalau konsumen udah seperti itu mau kita jelasin A sampai Z percuma gitu. Jadi kadang-kadang ya kita harus tahu batasan kira-kira kita mau jadikan itu sebuah gimmick atau kita ingin mendetailkan produk-produk yang memang sesuai ke pasarnya kita masing-masing. Karena ya tadi kalau saya lihat benar-benar di pandemik ini mereka ngelihat di mana marketplace juga memberikan bantuan besar dengan promo-promonya mereka dan roastery hampir semua masuk ke lini online. Nah di situ ya tadi terlihat jelas bahwa perkembangan kopi dari roastery lokal itu semakin naik. Nah cuman PR-nya adalah apakah kita akan fokus untuk gimmick-gimmick tadi atau kita fokus dengan produk-produk yang mungkin bisa sesuai dengan pasarnya masing-masing. Ya itu bisa macam-macam, tinggal dari masing-masing roastery mengolah data yang mereka punya gitu. Betul. Nah itu kan di ranah level konsumen tertentu ya. Iya. Konsumen tertentu. Mungkin dari aku beralih ke Mas Abiatar nih. Mas Abi, secara konsumsi kopi per kapita di nasional, terlepas itu kopinya mau kualitasnya seperti apa ya, itu kan selama satu dekade ini meningkat signifikan. Nah, apakah itu tuh sebetulnya juga suatu bekal buat kita biar lebih sustain ke depannya, karena konsumennya kan sudah ada. Bahkan sekarang konsumen sudah lebih muda ya Mas ya. Anak-anak SMA udah pada ngopi loh. Sudah mulai. Mereka yang SMA sekarang kan besok jadi bapak-bapak gitu 10 tahun ke depan. Gitu. Nah itu agak sedikitnya cukup sudah bisa menjawab belum sih Mas pertanyaan besar tadi yang ditanyakan sama Mas Abi? Menurutku hal yang cukup berharga adalah kopi sudah menjadi arus utama ya, udah nggak aneh lagi dianggap orang ngopi gitu. Aku ingat banget kok 2011 waktu aku masih jadi barista di Jogja itu masih banyak orang yang nanya, kamu ngopi? Kayak satpam aja gitu. Atau aku masih dengar keponakanku, iya jangan minum kopi mah minuman orang tua misalnya ya. Walaupun orang tua juga minumnya teh gitu, bukan kopi gitu, atau minum obat. Tapi menurutku stigma mengenai kopi sebagai sebuah minuman yang wajar saja untuk diminum itu hal yang sangat baik menurutku. Jadi seringkali kita yang ada di komunitas selalu ngelihatnya kualitas kita nggak tumbuh, peminum kita nggak tumbuh, tapi sebetulnya mungkin karena benchmark kita, harapan kita yang ketinggian. Kalau kita lihat lebih detail, tumbuh kok hari ini di tahun 2012 gitu. Nyari kopi yang dalam tanda kutip enak ya, yang kualitasnya bagus, yang nggak ada bau tanahnya gitu, itu masih sangat susah. Sekarang sangat gampang. Dulu aku ingat banget di awal-awal 2012, 2013, aku kalau beli kopi ya di Top Gear gitu, karena aku percaya dengan kualitasnya, karena wah enak nih kopinya nih, udah beli kopinya di situ aja gitu. Terima kasih. Males nyobain tempat-tempat yang lain gitu. Nah makin kesini tuh ya udahlah beli kopi mah di mana aja, semua kopi udah enak kok gitu. Jadi menurutku transfer pengetahuannya sudah terjadi, kayak gitu. Jadi modal besarnya sudah tercipta lah.
makin banyak anak-anak SMP, aku ketemu anak-anak SMA yang ikut program ekstrakurikuler kopi. Kalau di Jakarta Timur udah mulai ada tuh beberapa sekolah SMK yang program kurikulernya kopi gitu. Aku agak kaget juga kayak, wah udah bisa jadi program kurikuler ya. Jadi udah mungkin pakai SMK baju pramuka tapi belajar nyeduh. Iya ya. Udah Kayak brewing gitu. ya. Anak SMP udah brewing. Keren. Betul. Jadi makin banyak anak kecil, anak SMP, bukan anak kecil lah, anak SMP gitu, yang kopi pertamanya adalah kopi-kopi yang diolah sangat serius oleh teman-teman petani kita gitu. Dulu mungkin saya mungkin masih ingat kopi pertama yang saya minum ya kopi yang renceng-renceng itu, kopi-kopi saset itu. Sekarang banyak teman-teman yang pertama kali minum ya es kopi susu, cappuccino gitu, yang dari awal sudah sangat sadar terhadap kualitas. Dan untungnya kita negara produsen, jadi akses terhadap kopi yang berkualitas makin bagus, makin mudah lah, kayak gitu. Ya. Mungkin sedikit nambahin juga ya bahwa mungkin ya walaupun kita sama-sama pelaku, mungkin kadang kita sering melupakan bahwa misalnya di komunitas kita sendiri, kalau dulu 5 tahun yang lalu kita masih menghitung nih, kayaknya roster saat kita ngumpul masih hitungan jari. Sekarang di 2020 sudah hampir mungkin 80 roster di Jogja gitu loh. Iya. Jadi sangat jauh sekali gitu. Yang kalau misal kita bilang bahwa per kapita di Jogja dulu sudah ada yang pernah ini ya, kayaknya udah ada yang pernah data, saya lupa, bahwa itu masih kecil banget, dan sekarang di 2020 seperti ini sudah ada hampir 80 roster, berarti itu sangat signifikan banget perkembangan kopi di Jogja. Di Jogja ya khususnya ya. Baik, dari semua diskusi kita yang sudah kita lakukan sejak tadi, aku nemuin satu garis besar ya. Satu garis besar, satu benang merah yang tadi juga Mas Damar bilang kalau aku ke customer harus ngasih tahu bla 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 bla, ini cup quality-nya ini, lalu ini asalnya dari mana, oh sekarang ada proses baru apa gitu. Mas Reddy juga sama, kalau ngenalin ke roastery, ini loh aku punya produk baru dan lain apa gitu. Terus tadi juga yang kata Mas Abi, orang yang baru ngopi sekarang mungkin dia langsung ngopinya ngopi enak, bukan kopi yang dulu sasetan lah, yang pabrikan lah istilahnya ya, dengan kualitas yang kita nggak tahu kayak gimana. Nah, ada satu garis besar yang menurutku sangat positif, dan itu akan istilahnya menambah bensin kita buat terus sustain, baik dari hilir hingga ke hulunya, itu adalah ternyata kita nggak akan berhenti untuk mengedukasi diri dan mengedukasi customer juga. Itu sih sebetulnya ya. Dari tadi tuh aku yang aku tangkap sebenarnya dari kata-katanya teman-teman tuh di situ. Memang ternyata nggak bisa putus, kayak gitu nggak bakal bisa putus. Yang mungkin aku pernah berpikir Mas, beberapa tahun ke belakang, udahlah, aku dulu pernah kasih gratis kopi, kasih coba gitu, tester dulu, bla 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 gitu. Sekarang orang nggak butuh tester lagi, udah tahu. Iya, justru testernya dibalik. Iya. Nah, dengan fenomena seperti itu gimana sih optimisme teman-teman sama pasar kopi? Dari mulai mungkin sekarang masih pandemi ini, bahkan ke depannya gitu. Mulai dari Mas Damar dulu deh. Saya masih optimis sih dengan kondisi pandemi ini, karena ada satu celah, itu orang di masa pandemi gini kan, terutama yang memang kerja formal ya, kan banyak di rumah. Ketika mereka nggak ngerjain aktivitas mereka seperti tiap harinya kan, pasti mereka bosen ya. Nah, celah bosen nih sebenarnya yang bisa kita susupin. Nah, bosen kan nih tawaran produk. Ini lumayan buat nambah perbendaraan rasa soal kopi. Jangan dipikir biar jadi bisa ngulik ya. Iya, jangan dipikir kopi cuman hitam pahit doang kan. Enggak. Yeah. Ini punya lini flavor yang kalau dikasih warna mungkin ya Magic Whippy New kan sangat berwarna, dan
itu akan mengobati bosen. Yang berkepanjangan. Iya. Katanya kan ini PSBB mau diperpanjang lagi ya. Iya, Lagi. Jakarta sudah mulai. Iya. Jakarta sudah mulai dan kita Dalam Jogja sudah Jogja kena nih. efeknya juga. Gitu. Nah untuk Mas Abi gimana nih Mas Hab? Kalau saya sih maksudnya dengan Kedepannya mungkin ya, tadi kan. iya, kalau kita ngelihat bahwa ya dari dulu sih saya selalu optimis bahwa kopi kita di Indonesia itu nggak akan pernah mati gitu. Karena para senior pun dari dulu udah ngomong jangan takut jalan usaha di kopi, yang penting jelas gitu loh, maksudnya jelas ada usahanya gitu. Dan di sisi pandemik seperti ini ya kita harus bisa ngeliat peluang bahwa inovasi apa yang bisa kita terapkan untuk konsumen-konsumen kita gitu. Bukan soal hanya flavor tapi yang memang kita harus bisa lebih mengerti kondisional saat ini seperti itu. Kalau saya sih lebih ngeliat simpelnya seperti itu. Mas Reddy. Tapi Apa? pasti ceritanya lucu-lucu kalau Kalau di hulu gitu, kalau di hulu. itu sebenarnya. Ya lucu sih kalau Lucu kalau kan? kalau diceritain sebenarnya lucu. Jadi ada sebagian petani kopi yang udah bodo amat gitu. Ini mumpung ada panas Mbak, panasnya panjang, petik aja petik-petik gitu. Gak peduli itu petikannya bentukannya kayak gimana gitu. Iya, iya. Jadi ada yang menarik kalau di daerah saya ada yang menarik sistemnya gini. Jadi misalkan kebun satu nih, ya yang separuh di proses yang bagus buat simpenan, ya kan? Yang separuh lagi bodo amat gitu. Ada yang sistem kayak gitu, ya udah jual ke pasar aja nih selakunya gitu. Yang penting bisa buat beli minyak, bisa beli beras hari ini Jadi, gitu. Yang asalan untuk Yang kehidupan asalan sehari-hari untuk gitu kehidupan ya. sehari-hari, ya yang penting saya punya tabungan yang akan saya jual nanti misalkan tidak terjadi pandemi itu buat jaga-jaga. Ada yang sistemnya kayak gitu. Jadi yang diproses, yang dipetik dengan benar, disimpan sama dia buat tabungan gitu. Ya saya menemukan dari beberapa kelompok tani yang saya samperin kayak gitu. Menarik sebenarnya. Ya. Ini model mitigasi yang cukup sederhana ya. Iya sederhana sebenarnya. Jadi kembali ke tradisional dulu banget gitu kan. Iya malah kayak. Dari dulu udah nanam kopi ya udah kopinya aja itu dari zaman dulu ya kan. Ya hasil panennya yang biasanya bodo amat lah sistem petiknya kayak gimana, laku-laku aja. Ya yang penting saya punya simpenan yang bagus, yang nggak mungkin turun harga kalau kualitasnya masih saya jaga gitu loh. Gitu. Jadi kayak ada sistem lumbung lagi ya kayak sistem dulu ya. lumbung. Sistem lumbung tapi yang dulu yang di lumbungan itu sama-sama asalan, yang dijual asalan, yang sekarang udah ada kemajuan jadi yang dilumbungin, yang diproses yang bagus gitu loh. Yang dijual untuk kebutuhan saat ini ya udah sing saonone. Saanane gitu. Yang dijemur di aspalan ya udah selakunya aja gitu. Ada ya gitu. Kelas kopi pasar ya. Lucu. Jadi menarik. Menarik. Nah gitu Mas Abi, kalau di Jogja berdasarkan penuturan teman-teman ini masih cukup optimis kok dengan keadaan pandemi yang mungkin masih diperpanjang PSBB-nya ini dan kita ke depannya juga pasar kopi atau budaya ngopinya juga makin besar gitu. Nah Mas Abi ada tanggapan untuk itu soal optimisme di ranah pandemi ini dan juga ke depannya after pandemi lah mungkin. Gitu ya. Selalu menyenangkan ya ngobrol sama teman-teman dari Jogja itu karena punya sudut pandang yang selalu khas gitu. Ketika belum banyak orang diskusi tentang ketika banyak orang-orang dulu belum sangat familiar dengan konsep kopi specialty atau kopi yang mengedepankan kualitas, Jogja salah satu kota yang menurutku cepet banget adaptasinya gitu dan menemukan ciri khasnya. Maksudnya ketika kota-kota Jakarta, Bandung masih berjumpalitan dengan kopi enak itu harus lewat mesin espresso, Jogja tuh udah mulai banyak ya jualan tubruk aja lah ya, jualan pakai Vietnam drip aja lah atau pakai metode seduh aja, yang penting aku dol-dolan gitu kalau nggak salah di Jogja waktu itu. Jadi buatku modal itu yang sangat berharga sih gitu. Jadi dan ini kalau aku boleh jujur pertama kalinya aku ikut webinar yang ada penerjemah bahasa isyaratnya.
Jadi kan inklusif. Mewah sih. Istimewa. itu 100%. hal terbaik menurutku yang terjadi di sini kayak. Jadi kayak nggak berarti gitu yang tadi aku omongin, kayak wah gila ya, dari tadi aku sambil ngomong sebetulnya sambil ngeliatin mbaknya ini. Ayo Mbak. Makasih banyak ya Mbak sudah mau bekerja keras. Tapi buatku memang ruang harapan itu kan pasti masih ada ya. Kenapa? Karena kolaborasi. Tapi yang harus dikedepankan menurutku adalah kolaborasi dengan pemain-pemain yang di luar yang kita pernah temui. Karena sebetulnya banyak teman-teman di luar sana yang sebetulnya pengen ngopi tapi takut kalau mau nanya duluan, pengen ngopi tapi takut karena belum ngerti apa-apa gitu. Dan menurutku ruang-ruang kayak gini, ruang-ruang di mana kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman, itu peluang buat kita dan mungkin juga jadi solusi buat kita sih. Jadi salut untuk teman-teman di Jogja, salut untuk panitianya juga sudah bisa bikin acara bagus banget sih kayak gini. Ya, Sih. full dari Prawiro Taman. Dekat Ini rumahku karena ada hubungannya sama hulu ya, petani gitu. Mungkin yang bisa dijawab sama Mas Abi nih, katanya sebenarnya kondisi petani kopi mungkin secara luas banget ya ini ya. Di tengah pandemi ini seperti apa sih? Apakah mereka tetap survive atau ada beberapa yang mengalami resesi gitu? Dan terus pertanyaan keduanya, mungkin nanti Mas Reddy juga bisa bantu jawab. Iya. Pola rantai pasok dari petani bisa sampai ke coffee shop itu mekanismenya seperti apa? Itu mungkin nanti Mas Damar juga bisa nambahin tuh. Maksudnya dia pola redistribusi barang dari petani hingga ke end user. Iya. Gitu. Sebenarnya tadi juga udah banyak ya kita bahas di situ. Tapi mungkin bisa dijabarkan lebih singkat lagi aja. Mungkin pertanyaan pertama boleh sama Mas Abi nih. Yang boleh. Soal survive atau ada yang reses mungkin sebagian gitu mungkin. Betul. Kalau petani secara garis besar, kalau aku boleh jujur, pendapatannya dibandingin panen tahun lalu lebih banyak mana penghasilannya. Bisa dibilang tahun lalu harga kopi lebih bagus ya di level petani. Apakah signifikan penurunannya? Untungnya panen sudah selesai dan penurunan harga nggak signifikan, tapi sebetulnya Gayo akan panen dalam 2 minggu dan itu bisa jadi cerminan apakah harga panen daerah-daerah lain berikutnya akan bagus atau nggak bagus. Tapi aku nggak mau masuk detail ke sana karena nanti kita bisa diskusi jadi panjang banget. Yang aku mau ceritain adalah kalau petani kopi di Indonesia rata-rata adalah petani kopi yang punya banyak sumber penghasilan. Maksudnya ada penghasilan lain dari sayur, dari misalnya tadi kambing, sapi, yang juga diusahakan oleh petani-petani. Mungkin ada daerah-daerah yang sangat terdampak dengan penurunan harga kopi di level dunia sekarang. Ya daerah-daerah sentra sih, daerah seperti Gayo yang sangat bergantung dengan kopi mungkin sangat terdampak. Tapi buat orang Gayo misalnya, yang aku tahu persis, kopi harganya naik turun itu sudah bagian inherent ya, bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupan mereka sih. Jadi mereka memang sudah punya sistem sosial yang secara tidak langsung menjaga ketika harga panen di bawah, dia bertahannya gimana, harga panen di atas bagaimana. Tapi kalau ditanya berdampakkah pandemi ini, kan pandemi di Indonesia baru kerasa dari bulan Maret ya. Itu ditarik mundur untuk masa depan, harga kopi sekarang lagi agak rendah sih. Nah itu kenapa menurutku peran-peran kita yang ada dan punya usaha walaupun sekecil apapun di dalam negeri tetap harus bergerak dengan segala keterbatasan untuk menopang orang-orang lain, karena mungkin yang buat kita ngelakuin kayak gini juga nggak berarti buat siapa-siapa gitu. Sayangnya tidak. Sayangnya banyak orang lain yang secara tidak langsung terhubung dengan apa yang kita lakukan. Gitu sih, Mas. Jadi tetap bergerak walaupun dalam keterbatasan. Karena di mata semesta, kau dan aku sama. Lumayan. Oke. Baik, terima kasih Mas Abi atas jawaban dari pertanyaannya. Terus saya pasok kopi itu
di Indonesia tuh seperti apa sih? Banyak. Banyak banget, banyak Ya, banget. Karena tadi ya kata Mas Abi kan holdernya apa kebun di Indonesia tuh kan small holder semua. Iya, small holder. Gitu makanya Sampai mereka 90 berapa tadi? 96%. 96% Iya. dan itu small holder semua. Iya. Gitu Dan kebanyakan. banyak sistemnya itu Ya, nanti. pasti sistemnya juga banyak. Sistemnya banyak. Mungkin itu juga berkaitan sama budaya masing-masing Daerah. ya. Benar. Nah itu gimana Mas Reddy tuh? Terus Ya, singkat aja mungkin. Singkat aja ya Singkat yang saya lakukan gitu aja kan berarti kan. Iya. Yang saya lakukan ya udah mulai ngumpulin, ya diolah, udah jadi produk. Ya berupa? Hah? Berupa ya barang jadi siap dimasak katakanlah udah jadi bentuk green bean gitu Ya lah. green bean ya. Jadi bentuk green bean. Ya udah produk ini kita tawarkan ke pemain tengah. Misalkan ada tengkulak, ada roster. Nah itu ke pemain tengahnya kita di pemain hulu, kita lempar ke pemain tengah. Udah kita lempar ke penyerangnya siapa gitu loh. Misalkan kalau sistemnya kalau di sepak bola kan hampir sama. Iya. Mulai dari belakang, lempar ke tengah, ada pemain tengah itu ada siapa aja ya kan. Ada juga Di yang dari finishing itu ada siapa dari aja. belakang langsung ke striker kasih ke gelandang dulu. Balik tendang dari sini. Tergantung kondisional. Langsung kondisional. Iya. Ya sebenarnya cukup rumit kalau harus dijabarin Harus satu-satu jabarin ya di satu-satu. Indonesia. Kompleks banget di Kompleks Indonesia. banget. Soalnya kan negara produsen sama Ya negara agraris konsumen. lah kita tuh. Nah, contoh-contoh lainnya mungkin kayak Mas Damar kayak yang beberapa kopi yang harusnya tadi dari Mas Reddy misalnya Iya. ke kita juga kan. Tapi kan dia juga punya ini kan punya apa buangan lain lah Buangan istilahnya. lain ya ke tengkulak itu kan termasuk salah satunya ke pemain tengah gitu. Eksportir Seperti pemain tengah. pemain tengah Tetap juga. pemain tengah itu. Bisa tengah, bisa atas. Tergantung. Karena kalau udah gede banget biasanya mereka langsung crop kan. Oh iya. Iya, jadi udah Ijon. yang kecil-kecil ntar dulu. Minggir dulu. Ya, jadi jawabannya untuk pertanyaan kedua tadi itu memang rantai pasok di Indonesia ini bermacam-macam. Jejaring pasok sih mungkin. Iya, jejaring ya. Karena kalau rantai kan cuma disebutnya- searah. Benar. Ini nyebar Jaring. jejaring pasok. Bahkan dari taruhlah mungkin kelompok tani ya yang dari- paling kecil tuh kelompok tani itu setelah itu nyampe ke tangan end user tuh tangannya banyak banget. Iya, Iya. bener itu. Udah kena gudang berapa kali tuh berarti Mas? Bisa banyak. Sebenarnya kalau kita lihat di 2 tahun terakhir justru ada sesuatu yang seru, ada yang baru lagi. Dari ini mitra petani bisa kita bilang ya. Mitra petani itu langsung masuk ke grup by roster. Grup FPU. Iya. Ajaib itu grupnya. Grup by itu salah Semuanya satu ada. mendukung, maksudnya di mana kuota dari petani itu mungkin besar ya. Kalau misalnya untuk di grab oleh satu roster, karena kita mungkin yang kayak di joki kita sering banget ngalami bahwa ya kalau misalnya kita harus ngambil misalnya 2 ton langsung mungkin ya kewalahan gitu oleh karena itu jadi bisa kita bentuk dengan grup buy ya itu sangat apa ya memuluskan perjalanan untuk kita mendapatkan stok yang aman gitu. Banyak akal ya. jadinya. Banyak akal. Banyak akal. Ya gitu mungkin Mas Ipul dari Prawiro Taman pertanyaannya dan kita sudah sampai di penghujung karena sudah pukul 20.30 ini. Ada hal yang mau disampaikan lagi terakhir mungkin untuk teman-teman yang sedang menonton atau mungkin teman-teman pelaku bisnis kopi lainnya dari mulai hulu ke hilir mungkin ya Mas Damar. Tetap jaga kesehatan, tetap optimis, tetap saling jaga satu sama lain deh, itu sih. Selama pandemi ini ya. Iya. Mau gak mau. Iya. Ya lanjut Mau- ke Mas Habib. Apalagi Mau nggak mau sama tetap sih ya. harus Kayak semangat yang penting sih kita bisa saling support dan untuk apa ya mungkin kalau teman-teman lain yang merasa kok
saya nggak punya kenalan roster atau gimana, justru itu di situ satu potensi baru bahwa kemungkinan roster ini lagi membuka peluang sebesar-besarnya untuk menjalin kerjasama kan gitu. Jadi jangan takut untuk datang ke warung kopi, datang ke roster yang ada di sekitarnya gitu. Karena mau nggak mau pasti kita harus bisa mempererat hubungan kerjasama gitu. Support lokal nggak Mas Damar? Totally. Support lokal ya? 100%. Tetangga dulu lah. Cuma Tetangga dulu. Gitu. Mas Reddy ada tambahan mungkin? Ya kalau buat teman-teman yang di kebun, yang kesehariannya yang apa, mangkas-mangkas kah atau jemur-jemur, ya karena sekarang udah selesai panen ya rawatlah kebun kalian itu biar buat persiapan yang berkelanjutan gitu loh. Ya katanya biar sustain ya. Betul. Iya kan? Iya. Ya karena ini udah selesai panen ya udah rawat aja kebun kalian itu gitu loh. Optimis aja bakal bagus kok ini tahun-tahun kedepannya gitu aja. Bismillah aja yang penting Ya. gitu. Berdoa lah ya, Ya. berdoa dan kita doakan bersama juga. Semoga tahun depan sudah lebih baik lagi dari tahun sekarang. Amin. Mas Abi ada closing statement mungkin nih. Closing statement. Nggak ada, aku cuma mau bilang terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain dan terima kasih banyak udah diundang. Mudah-mudahan bisa datang ke Jogja lain waktu. Amin. Sama-sama, terima kasih Ditunggu banyak di juga Jogja. Mas Abi. Semoga bisa kembali normal lagi secepatnya. Amin. Amin. Ya, mungkin saya sendiri harus mengucapkan terima kasih juga sama teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Iya, sama-sama. buat ngobrol-ngobrol di Terima kasih sini. kembali. Sami-sami. Apa ya? Ya, baiklah. Sekian bincang-bincang mengenai hulu di kopi Di ini. kopi. Dari kami. Terima kasih. Tadi beberapa pesan dari teman-teman juga, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kewarasan juga. Heeh. Dan selalu tetap semangat lah menjalani hari-hari di sini. Juga buat teman-teman yang bergelut di bidang kopi, semoga masih tetap semangat ya. Ya, mungkin saya tutup dengan Wassalam. wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesia Inklusif. Pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat hidup dalam masa antara tatanan lama sudah runtuh dan tatanan baru belum terbentuk. Sebagai tindak lanjut dari Kongres Kebudayaan Desa, kita diajak untuk mengubah cara pandang tentang apa yang disebut kemajuan. Lalu, bagaimana upaya-upaya agar masyarakat pinggiran mendapat kesempatan yang sama? Bagaimana kesenjangan antara masyarakat desa dan kota terjadi? Bagaimana inklusi sosial dalam menangani kesetaraan masyarakat marginal? Mari kita membuka pandang melalui Festival Inklusif 100% yang menghadirkan para pemikir untuk merumuskan dan memberikan gambaran masyarakat atau desa inklusif.
ubah cara pandang Indonesia baru, setara, semartabat. Di mata semesta, kau dan aku sama. Indonesia inklusif. Jumlah petani kopi di Indonesia merupakan terbanyak ketiga di dunia, membuat potensinya sebagai produsen kopi begitu besar. Namun, ketimpangan rantai pasok kopi masih sering terjadi dan menimbulkan ketidakadilan. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Festival Inklusif 100%, festival kopi yang bertajuk Kita, Kopi dan Inklusi, membincang kopi, perunut rantai produksi, hadir untuk membedah bagaimana mengembangkan rantai pasok kopi yang inklusif. Disiarkan secara langsung melalui live streaming dari Kampung Mataraman, Bantul, Yogyakarta.